Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Oke, sebenarnya banyak hal sih Pak yang Bunia jalankan bersama saya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa saja itu banyak sekali gitu. Karena setiap perjalanan saya dan Bunia itu selalu punya cerita gitu. Saya sampai sekarang dari dulu waktu SMA sampai kuliah juga saya masih berhubungan dengan Bunia gitu. Waktu saat saya SMP, Bunia itu adalah guru biologi yang sangat galak. Saya yakin kalau ada teman-teman mungkin yang menonton ya, teman-teman seangkatan saya, Bunia adalah salah satu guru yang galak gitu. Tapi waktu itu saya ikut kelompok ilmiah remaja yang saat itu adalah pembinanya Bunia. Saya mau ikut karena saya yakin saya bisa belajar banyak dari Bunia pada saat itu gitu. Nah, tapi uniknya adalah ternyata saat saya mengenal lebih dalam soal Bunia, Bunia adalah sosok guru yang mau mendengarkan saya padahal kan saya hanya murid gitu ya, ibaratnya saya hanya muridnya gitu. Nah, Bunia waktu bilang, "Mi, ibu itu galak ya," gitu. Saya sempat kaget sih kenapa Bunia bertanya seperti itu gitu. Saya bilang, "Tapi saya jangan dimarahin ya Bu kalau saya jujur gitu. Ya ibu galak gitu. Kita sebenarnya takut kalau belajar sama ibu gitu kan." Terus akhirnya Bunia bilang, "Oh iya ya, tapi Ami sebenarnya ngerti nggak sih kalau ibu ajarkan gitu ya?" "Ngerti sih Bu, tapi teman-teman karena keburu takut jadi kadang jadi nggak ngerti gitu." Nah akhirnya sebenarnya terbukanya Bunia kepada kami murid-muridnya gitu ya, dan akhirnya juga membuat saya juga merasa, oh iya ya kita harus saling terbuka sebenarnya satu sama lain ketika kita akan mau belajar gitu. Nah pada saat itu akhirnya Bunia bilang seperti ini sama Ami, "Mi, kira-kira kalau Ami itu mau belajar dari guru yang seperti apa sih gitu. Ami itu pengen mendengarkan penjelasan dari guru itu seperti apa sih gitu." Nah, ketika kita ditanyakan pendapat seperti itu gitu jujur, itu yang membuat saya merasa oh dihargai gitu. Dan di momen itulah saya merasa bahwa oh ternyata ada peran saya ya yang bisa membuat ibu mau mendengarkan saya, dan itu yang membuat saya juga akhirnya mau untuk sama-sama ibu juga gitu. Dah ketika ibu Bunia menjadi teman bagi saya gitu, saya juga menjadi teman bagi Bunia, tidak lantas membuat saya jadi kurang ajar juga sama Bunia gitu. Kadang mungkin takutnya wah anak sama guru terlalu dekat, jadi ada apa ya, kalau zaman sekarang tuh jadi takutnya malah jadi nggak sopan gitu. Ternyata nggak juga gitu. Dan pada saat itu Bunia selalu memberikan saya kesempatan untuk punya pemecahan masalah sendiri meskipun Bunia tahu bahwa itu akan gagal gitu. Misalkan, "Mi, ada masalah ini kira-kira gimana ya?" gitu. Meskipun saat itu Bunia tahu yang saya berikan solusinya itu akan gagal sebenarnya, tapi Bunia memberikan saya kesempatan untuk terus belajar. Oh ya udah gitu. Nah, ketika saya benar-benar gagal, Bunia akan jadi fasilitator. "Oh, Mi, kira-kira gagalnya di mananya ya?" gitu. "Oh, kayaknya di sini deh, Bu. Oke, kita perbaiki dengan apa ya?" gitu. Nah, peran menjadi fasilitator itulah yang membuat saya akhirnya saya bisa menemukan kreativitas itu yang jadi terus terbangun sampai sekarang gitu Pak. Nah itu yang poin-poin itulah yang memberikan kesempatan untuk terus berkembang, memberikan arahan gitu. Jadi Bunia tahu menempatkan porsinya, kapan beliau menjadi problem solver, kapan beliau menjadi fasilitator, itu yang dibangun Bunia kepada saya sih. Saya merasanya seperti itu. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan.